Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak kelas 6 akan belajar bersama Bu Anggit. Kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 6. Yuk anak-anak, kita belajar dengan senang dan penuh semangat. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberikan karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Yuk anak-anak, kita simak teks roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia, yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana, berupa balok kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi, sehingga roda semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Mari anak-anak, sekarang kita akan belajar urutan sejarah perkembangan roda. Yang pertama, pada tahun kurang dari 3000 sebelum Masehi, roda masih berbentuk gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Yang kedua, pada tahun 3000 sebelum Masehi, roda digunakan untuk memintal kain. Yang ketiga, pada tahun 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu. Yang keempat, sesudah Masehi, roda sudah berbentuk
dengan bahan kayu. Yang kelima, pada tahun 1839 sampai sekarang, roda terbuat dari karet dan bervolume. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya. Apakah mereka telah mendapatkan haknya? Ya, karena kebebasan berkarya membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat. Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Mereka lebih bersemangat dan mengembangkan penemuannya, dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Contohnya penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia seperti distribusi barang. Setelah kita belajar tentang roda pengubah wajah dunia, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Contoh, kita berhak untuk mendengarkan lagu atau musik dari radio di rumah. Namun, kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sangat keras. Karena dengan begitu, kita telah mengganggu tetangga yang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Contoh hak dari seorang anak antara lain, yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Yang kedua, hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Hak anak tersebut sekaligus akan menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Contoh-contoh lain dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh dari hak adalah yang pertama, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, hidup akan lebih menyenangkan sebab tercipta kerukunan. Yang kedua, terhindar dari perilaku menindas hak orang lain, sebab apabila lalai atas kewajiban dan hanya untuk menuntut hak, bisa jadi kita melanggar hak orang lain. Yang ketiga, hidup terasa teratur dan tertata. Dan yang keempat, menjadikan kita pribadi yang disiplin,
menghormati keberadaan orang lain. Pentingnya bertanggung jawab atas hak antara lain. Yang pertama, akan disayangi orang tua. Yang kedua, mendapatkan perhatian penuh dari orang tua. Yang ketiga, akan disegani teman-teman. Yang keempat, menjadi anak yang disiplin dan rajin. Dan yang kelima, melatih kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai siswa yang baik, kita wajib melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Contoh kewajiban dari seorang anak. Yang pertama, kewajiban untuk patuh kepada orang tua. Yang kedua, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang ketiga, kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Kewajiban anak tersebut sekaligus juga menjadi hak anak. Menjalankan kewajiban artinya adalah kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Mari anak-anak kita simak teks bacaan hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Berdasarkan teks hak dan tanggung jawab, kita dapat menyimpulkan ya anak-anak, Ani mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Ani telah mendapatkan haknya karena orang tua telah memberikan perhatian yang cukup untuk Ani. Contohnya, hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Manfaat hak bagi Ani yaitu ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat, sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-cita. Ani telah bertanggung jawab terhadap haknya karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua,
rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya, maka orang tuanya akan kecewa. Ani akan terperangkap dalam kebutuhan, serta akan merusak masa depannya. Berikut merupakan contoh peta pikiran berdasarkan informasi penting dari teks hak dan tanggung jawab. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Hari ini kita telah belajar apa saja ya anak-anak? Yang pertama, kita telah belajar teks eksplanasi ilmiah, roda pengubah wajah dunia. Yang kedua, kita telah belajar contoh manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita telah belajar pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Mari anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu selalu mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan selama belajar di rumah dengan cara memakai masker dan mencuci tangan. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sekian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.